Karena hati, ya, hati manusia itu, hati kita ini harus betul-betul kita jaga gitu. Harus betul-betul kita jaga. Saya tidak tahu pertemuan lalu saya sudah sebutkan belum yang firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim illa man atallaha biqalbin salim." Ada ayat sebelumnya tapi ini saksi bahasannya. Nanti hari kiamat itu tidak semua orang bisa ngomong sembarangan, tidak semua orang bisa selamat masuk surga tanpa hisab kecuali ada keadaannya. Memang datang menuju kepada Allah dalam hati yang bersih, steril hatinya, qalbin salim, nggak pernah punya masalah sama orang. Saya udah katakan itu hari, perintah agama ikhwani, kalau ada orang berbuat jahat sama kita, yang paling pertama kita lakukan maafin dulu. Maafin dulu. Enak benar Ustaz, dia gunjing saya, dia fitnah saya, dia tidak bayar utangnya kepada saya. Bahkan dia menipu saya, kok saya maafin? Ya memang perintah agama maafin, karena memaafkan itu akan membuat diri antum, hati antum sehat. Enggak ada beban, setelah kita maafkan, sudah saya maafin. Dia punya sebuah variabel hukum yang harus dihubungkan untuk selamat dari siksaan Allah dan ancaman Allah karena menipu, karena menggunjing, karena memfitnah. Itu untuk selamat dari azabnya Allah di dunia dan di akhirat, dia harus minta maaf dulu. Jadi kalau antum maafin tanpa dia minta maaf, tetap hukuman Allah datang kepada dia. Artinya nggak ada ruginya kita kalau maafin, kan? Tapi kitanya aman, hati kita aman. Karena hati ibarat sebuah ruangan, yang ruangan itu harus steril betul, lantainya bersih, kaca pintunya tertutup, AC-nya enak sejuk, ada pewangi ruangan, itu hati begitu. Antum masuk nyaman, dan itu cuma bisa dengan iman dan ilmu, nggak bisa yang lain. Kalau ruangan itu penuh dengan tulang-tulang bekas makanan, ya, makanan sudah busuk, kemudian pakaian yang kotor, gitu kan? Terus pintu sama jendelanya terbuka, masuk gak binatang ke ruangan itu? Hah? Masuk gak? Serangga, kecoak, burung, anjing, semua masuk. Itu ibarat contoh dari saya hati manusia. Kalau hati manusia itu banyak penyakitnya, sangka buruk, cemburu berlebihan, ya, kemudian iri dengki, penuh dengan masalah, tidak mau memaafkan orang lain, hatinya masalah. Kemudian dia memang tidak menutup dirinya, tidak coba bertaubat, dibuka jendela sampai itu, maka makan banyak. Sekarang harus disterilin, dibersihin semua, ditutup kembali pintu dan jendela, AC-nya didinginkan, dikasih pewangi ruangan, ditempel semua, dicat kembali tembok yang sudah kotor, baru jaga. Harus begitu. Caranya adalah memang kita harus lebih banyak melunakkan hati kita dengan memaafkan, bertaubat kepada Allah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, gitu kan? Seperti itu.